Ya, kita lanjutkan pertidaksamaan nilai mutlaknya. Kita lihat contoh soal yang pertama. Penyelesaian yang memenuhi pertidaksamaan mutlak 3x dikurang 4 kurang dari 8. Oke. Kalau kayak gini berarti dia mirip sama yang sifat yang mana nih? Di sini ada X, di sini ada angka. Atau kita sebut aja ini kayak A ya, di sifat yang tadi. Nah, dia karena tandanya kurang dari, jadi dia sama seperti sifat yang nomor 1. Mutlak X kurang dari A. Jadinya akan kayak gini. Kalau ini 3x, mutlak 3x kurang 4, kurang dari 8. Jadi ini kita anggap si mutlak x-nya, ini kita anggap a-nya gitu ya. Kalau dia di rumus ini kan jadi min a kurang dari x kurang dari a kan ya. Jadi ini hapus aja. Langsung aja kita kerjakan soalnya. Dia berarti jadi min 8 kurang dari 3x dikurang 4 kurang dari 8 gitu. Karena dia sebagai A-nya, ini sebagai X-nya ya. Nah, udah kayak gini pakai cara pertidaksamaan yang biasa, yang kayak tadi review materi awal. Kita hilangkan semua yang di tengah ini kecuali X, buat X-nya jadi sendirian. Nah, caranya gimana? Kalau ini berarti siapa dulu yang dihilangkan yang paling jauh dari X, yaitu minus 4. Lawannya minus 4 siapa? Plus 4. Berarti kita harus tambahkan plus 4 di masing-masing tempat. Jadi, min 8 tambah 4, kurang dari 3x, min 4 tambah 4, kurang dari 8 tambah 4. Kayak gini ya. Jadi ini min 4 tambah 4 kan habis. Jadi min 8 tambah 4, min 4 kurang dari 3x kurang dari 12. Sekarang sisa yang 3x. 3x itu kan perkalian ya, 3 kali x. Nah, kalau perkalian 3 supaya jadi hilang, dia harus dikasih pembagian. Udah kita bagi 3 gitu kan, biar tidak coret-coret. Nah, kalau dia dibagi 3, otomatis semua ruas juga harus dibagi 3. Maka hasilnya jadi minus 4 per 3 kurang dari x kurang dari 12 per 3 itu 4 gitu. Untuk soal yang ini tidak perlu digambar daerah penyelesaiannya. Kalau diperintahkan saja digambar daerah penyelesaiannya. Yang nomor 2. Penyelesaian yang memenuhi pertidaksamaan mutlak 3x tambah 2 lebih besar dari 5. Nah, ini tandanya lebih besar nih. Berarti pakai sifat yang nomor 2, ya kan? Ini sifat nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Sifat yang nomor 2 berarti kita jadiin dua ruas. X kurang dari min A atau X lebih dari A. 3x tambah 2 mutlak lebih dari 5. Ini sebagai mutlak x-nya, ini sebagai a-nya. Tuh. Maka cara ngerjainnya tinggal 3x, kan di sini disuruhnya x kurang dari min a ya. Berarti 3x tambah 2 kurang dari minus 5 gitu, karena ini minus a-nya. Atau saya pakai tanda garis miring aja, atau 3x tambah 2 lebih dari 5 kayak gini. Nah, ini harus dicari x-nya di kedua ini ya, di kedua pertidaksamaan ini. Kita pakai yang ini dulu, yang sebelah sini dulu, berarti pakai pindah ruas.
karena kita mau nyari X-nya. 2 pindah ruas ke sebelah jadi 3X kurang dari minus 5 minus 2. Atau 3X ini plus 2 kalau pindah ruas jadi 5 kurang 2. Gitu kan. Terus X kurang dari min 5 min 2 jadi 7. Sorry ini 3X. Atau 3X lebih dari 3 kayak gini. Kita hilangkan 3-nya, berarti jadi X kurang dari perkalian pindah ruas jadi pembagian 7/3 atau X lebih dari 3/3. Tuh 3/3 berapa sih? 1 ya. Langsung aja lah kita rubah. 3/3 1 kayak gini. Berarti jawabannya yang ini X kurang dari 7/3 atau X lebih dari 1. Tuh. Lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 3. Ini tanda mutlaknya ada banyak ya, tapi jangan terkecoh. Tanda mutlak angka, mutlak yang dalamnya isinya angka doang nih, nggak ada X-nya, pasti bisa langsung diganti sama angka, langsung bisa menghasilkan angka ya. Contohnya kayak min 2, mutlak min 2 itu berapa sih? Mutlak min 2 itu kan 2 ya, karena mutlak itu kalau minus hasilnya akan tetap menjadi positif gitu. Lebih dari sama dengan 1 dikurang 4 berapa? Minus 3. Mutlak minus 3. Nah, mutlak minus 3 ini kalau mutlaknya dihilangkan, jadinya kan 2X min 1 min 2 lebih dari sama dengan 3 kan. Karena dia mutlak min 3 itu 3 gitu. Terus 2X min 1 mutlak ini min 2 kita pindah ruas ke sebelah. Jadi 3 tambah 2. Maka 2X min 1 mutlak lebih besar dari sama dengan 5. Kayak gini. Udah deh, ini bentuknya sudah sesuai sama yang sifat-sifat. Ini mutlak X-nya lebih dari sama dengan ini A. Udah sesuai. Nah, kita pakai cara yang sifatnya nomor 2. Yang X kurang dari min A atau X lebih dari min A. Berarti ini sebagai X-nya. 2X min 1 kurang dari min 5 atau 2X min 1 lebih dari 5. Kayak gini. 2X kurang dari min 1 pindah ruas jadi min 5 plus 1. Atau 2X lebih dari 5 plus 1 kayak gini. Lalu X kurang dari min 5 tambah 1 berapa? Min 4. 2X-nya dari perkalian pindah ruas jadi pembagian. Atau X lebih dari 6/2. 2-nya pindah ruas. X kurang dari min 2 atau X lebih dari 3. Mau hasilnya. Oke, lanjut nomor 4. Penyelesaian yang memenuhi persamaan ini, mutlak 2X min 3 lebih besar dari mutlak X min 8 adalah, nah dia kanan kiri mutlak nih, berarti kita pakai sifat yang ketiga, ada A dan B. Nah, berarti ini kita misalkan A, ini misalkan B. Kita tulis aja deh rumus ininya. Kalau mau dirubah, berarti dia jadi A tambah B kali A min B lebih dari 0 kan ya, sesuai sama tanda pertidaksamaannya. Berarti ini A-nya siapa? 2X min 3 ditambah sama B-nya siapa? X min 8 dikali sama A min B. A-nya 2X min 3 dikurang B-nya X min 8. Gini ya, lebih dari 0. 2X ditambah X, ingat yang aljabar variabel harus sama. 2X tambah X, 3X, min 3, min 8 jadi min 11. Lalu yang
sebelahnya 2x dikurang x. Oh iya, jangan lupa kalau ada tanda minus, terus b-nya kita ganti kayak gini, kita harus kasih kurung. Kenapa harus kita kasih kurung? Karena minus ini harus dikali pelangi ke dalam gitu ya. Jadi yang tadinya x jadi min x. Tulis lagi aja biar nggak bingung. Min 3 min x, min kali min 8 jadi plus 8. Lebih dari 0. Jadinya 3x min 11, 2x dikurang x jadi x, min 3 tambah 8 jadi plus 5, lebih dari 0 gitu. Nah, sampai sini gimana caranya? Sampai sini kita buat garis bilangan. Kita cari dulu x-nya. Kan ini 3x ya. Kita cari 3x 3x min 11 sama dengan 0. Ini namanya pembuat 0 dulu kita cari. Si x sama dengan berarti min 11 dibagi 3 kan. Dari min 11 pindah ruas, 3 pindah ruas jadi pembagian. Ini x yang pertama. Terus ini yang kedua, x tambah 5 sama dengan 0, berarti x sama dengan minus 5. Nah, di sini kita bikin garis bilangan. Kayaknya ini caranya agak panjang ya. Garis bilangan, siapa yang lebih dulu? 11/3 atau minus 5? Minus 5 ya pasti. Minus 5, ini 11/3. Nah, kita tentukan dulu daerah mana yang positif dan daerah mana yang negatif. Dengan kita substitusi x-nya pakai daerah di sini. Yang paling gampang itu 0. 0 itu kira-kira di mana sih? Di kiri, kanan, di kiri, tengah, atau kanan. 0 itu kan di tengah ya, habis minus, plus di sini ada 0. Nggak usah dibuat titik, 0-nya dikira-kira aja di tengah. Gitu. Nah, maka yang ini nih, kita ganti. Kita coba kalau disubstitusi 0 hasilnya apa sih? Plus atau minus gitu. 3, yang tadi 3x jadi 3 kali 0, x-nya kita ganti 0 ya, min 11 dikali 0 tambah 5. Kayak gini. 3 kali 0, 0 min 11 minus ya, minus 11 ya. Dikali sama 5. Nggak usah dihasilin juga, yang penting adalah tahu positif atau negatif hasilnya. Min dikali plus, jadi hasilnya pasti minus. Nah, udah berarti yang ada nolnya ini dia daerahnya negatif. Kalau daerah negatif, selang-seling. Pokoknya kalau dia pada samaan, ini selang-seling. Di sini minus, di sini pasti plus. Berarti plus, minus, plus. Jadi harus selang-seling gitu ya. Daerah penyelesaiannya yang mana? Daerah penyelesaiannya itu yang sesuai sama peridasamaan. Peridasamaannya minta apa? Lebih besar daripada 0. Lebih besar daripada 0 itu apa? Positif atau negatif? Positif dong, kan lebih besar dari 0. Kalau negatif lebih kecil. Berarti kita pilih daerah-daerah yang positif. Kayak gini. Baru deh kita tentukan pertidaksamaannya daerahnya ini. Kesimpulannya gimana? Kesimpulannya, lihat dari sini dulu. Di sini nilai x-nya berarti kalau isin ke arah kiri lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil. Berarti x lebih kecil dari minus 5. Karena ada 2, jadi kita pakai atau x, lihat lebih besar ya, karena ke sebelah kanan. Lebih besar dari 11/3. Gitu. Untuk cara yang ini emang agak panjang, jadi bisa kalian pahami pelan-pelan ya. Karena memang caranya agak ribet. Tapi kalau udah bisa pasti akan jadi lebih mudah. Yang terakhir, penyelesaian yang memenuhi pertidaksamaan